Baik, pemirsa sekalian, pada malam hari ini sesi doa kita, kami juga mengundang kembali bagi pemirsa sekalian yang memiliki permohonan doa ataupun juga ucapan syukur dapat mengirimkan ke kolom komentar ataupun juga menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Pada malam hari ini sesi doa kita akan dipimpin oleh Pendeta Alfian Sadondang. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Pendeta. Shalom, selamat malam. Baik Pendeta, pada saat ini saya akan membacakan permohonan doa yang sudah masuk, dan setelah itu Pak Pendeta dapat memberikan ayat penguatan dan mendoakan permohonan yang akan dibacakan. Baik, untuk yang pertama ada dari Bapak Matias, di mana mohon didoakan bagi adiknya yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat dalam kesehatan. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan memberikan kesehatan yang sepenuhnya. Berikutnya ada dari Bapak Anto Sihombing, di mana minta tolong didoakan agar diberikan kesehatan yang lebih baik setiap harinya. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong. Berikutnya ada dari Ibu Nyarin, mengucap syukur setelah didoakan kondisi saya sudah lebih baik saat ini. Kiranya boleh tetap didoakan agar boleh lebih sehat lagi dan boleh pulih sepenuhnya. Berikutnya ada dari Ibu Sofia, diminta tolong bagi adiknya yaitu yang bernama Alfianto yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dipersilakan kepada pendeta untuk boleh dapat memberikan ayat penguatan dan boleh mendoakan pokok doa pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam, sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Pada malam ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan tentunya berterima kasih untuk waktu yang indah. Sebelum kita akan berdoa, saya rindu untuk membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 59. Bagi sahabat Hope Channel yang ada di rumah yang memiliki Alkitab bisa membuka Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Yesaya 59 ayat 1 mulai. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kita bisa melihat di sini bahwa Allah kita itu punya kuasa yang tidak ada batasannya. Ya. Telinganya cukup tajam untuk mendengar setiap permohonan anak-anaknya. Ya. Tangannya bukan kurang panjang. Dia sanggup menolong Anda dan saya, sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, dalam berbagai pergumulan hidupmu. Tuhan dia sanggup menolong. Ya. Yang dia minta saat ini adalah mari kita datang dengan berani mengakui setiap dosa kita. Dan saya yakin ketika kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Pada malam ini kita akan berdoa bersama-sama meminta tuntunan dan kuasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, pada malam ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan masih menjaga melindungi kami. Sebelum hamba berdoa menyerahkan beberapa pergumulan pada sesi doa pertama ini, Tuhan kiranya mengampuni hamba, mengampuni kami semua sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun mereka berada, sehingga doa kami layak di hadapan Tuhan. Malam ini ada permohonan doa dari anak Tuhan, Bapak Matias, memohon supaya Tuhan memberkati adik kekasih dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Engkau memberkati adik dari Bapak Matias, memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan kepadanya. Demikian hamba mau berdoa
buat permohonan dari Bapak Anto Sumombi. Hamba berdoa kiranya Engkau memberikan kesehatan kepadanya, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, menolong dia untuk sehat dan terus bergantung kepada Tuhan. Demikian hamba mau berdoa buat Ibu Nyarin. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan memberkati Ibu Nyarin sehingga kondisi hari demi hari semakin baik. Itu semua oleh karena pertolongan. Bapak di surga, hamba juga mau berdoa menyerahkan untuk permohonan dari Ibu Sofia. Berdoa buat adiknya Alfianto. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepadanya. Kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada kuasa. Terima kasih Tuhan mendengar doa hamba. Terima kasih Engkau mendengar dan memberkati anak-anakmu yang telah membawa setiap pergumulan mereka pada malam ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Hamba berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan ini hanya ke dalam tangan kasih. Biarlah kasih Tuhan akan terus menjadi bagian mereka. Biarlah kuasa Tuhan mereka bisa rasakan. Sehingga setiap doa-doa yang kami layangkan pada malam ini ya Tuhan, Engkau sendiri akan mendengarnya sesuai dengan firman-Mu. Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami pada malam ini. Dan Engkau akan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak-Mu yang telah membawa setiap pergumulan mereka pada malam ini. Baik Bapak Matias, Bapak Anto Sihombing, Ibu Nyarir, dan Ibu Sofia. Kasih karunia Tuhan menjadi bagian mereka selalu. Hari ini sampai hari Maranatha adalah doa dan harapan kami semua. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, kita akan melanjutkan kembali sesi doa ini. Saya akan membacakan kembali untuk permohonan doa yang telah masuk. Nanti berikutnya Pak Pendeta akan membacakan kembali ayat penguatan serta mendoakan pokok doanya. Baik, untuk doa berikutnya ada dari Ibu Ratu, di mana minta tolong didoakan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Berikutnya ada dari Ibu Silalahi, di mana minta tolong didoakan bagi anaknya Andre agar dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Kiranya Tuhan boleh menjamah hatinya dan boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berikutnya ada dari Ibu Lisa Mariana, di mana minta tolong didoakan bagi anak-anaknya yang saat ini dalam masa pertumbuhan dan sekolahnya. Dan juga boleh didoakan juga bagi adiknya yang sedang dalam proses kuliah dan bagi orang tuanya yang saat ini juga sudah lanjut usia. Terima kasih. Berikutnya ada dari Bapak Noperinus, di mana minta tolong didoakan bagi ayahnya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di saluran kemih. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya melalui perawatan dan pengobatan yang dilakukan. Kembali Pak Pendeta dipersilakan untuk boleh memberikan ayat penguatan serta boleh mendoakan pokok doa yang telah masuk. Baik, kembali shalom sahabat Top Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Saya ingin membagikan firman Tuhan pada malam ini. Kita bisa membuka kitab kita bersama-sama di rumah. Di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Saya membacakan buat saudara-saudara sekalian. Berbunyi Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasih, kita bisa melihat di sini ada pernyataan firman Tuhan yang begitu jelas dan begitu tegas pada malam ini. Bahwa ketika kita dengan berani datang kepada Tuhan, menghampiri akan kasih karunia, rahmatnya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Dia akan menolong, dia tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Dia tahu sangat jelas, sangat detail apa yang menjadi pergumulan Anda dan saya. Itu sebabnya pada malam ini, firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa kita perlu berani. Perlu berani menghampiri Tuhan. Ya. Kalaupun ada dosa kesayangan yang masih kita hidupkan, kita cintai, malam ini saya sampaikan kita
harus tinggalkan itu dan berani untuk menghampiri tahta kasih karunia itu. Karena hanya dengan datang kepada Tuhan, kita boleh mendapat pertolongan kita tepat pada. Baik, sahabat Top Channel, Indonesia dimanapun Anda berada, mari kita akan berdoa kembali, membawa segala pergumulan kita pada Tuhan pada malam ini. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang padamu ya Tuhan pada malam ini, dengan segala kerendahan hati, kembali menyerahkan anak-anakmu. Namun sebelumnya memohon Tuhan kiranya mengampuni hamba, sehingga doa hamba benar-benar didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan belas kasihan. Malam ini hamba mau berdoa buat pergumulan dari Ibu Ratu. Tuhan kiranya Engkau memberkati anakku dalam keadaan sakit. Berikanlah dia kesembuhan, berikan dia kekuatan. Demikian hamba berdoa buat Ibu Silalahi. Tuhan memberkati anaknya Andre. Tuhan kiranya mau jaga, lindungi, dijauhkan dari segala pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga anak muda ini boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menjadi anak muda yang punya karakter seperti Kristus. Demikian hamba mau berdoa buat Ibu Lisa, Mariana. Tuhan berkati anak-anaknya, berkati pertumbuhan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka. Biarlah anak-anak dari Ibu Mariana ini dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Demikian hamba mau berdoa buat Bapak Lokerinus. Ya Allah, Engkau memberkati akan anak Tuhan ini. Berdoa buat orang tua, ayah kekasih yang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan mau jamah penyakitnya, terganggu di saluran kemih. Mari Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kesembuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada kuasa. Ini doa hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Engkau mendengarnya. Bapak berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita kembali lagi bersama dengan Pendeta Alfian Sandondang dalam sesi doa ini. Dan Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Dan setelah itu Pendeta boleh dapat memberikan ayat penguatan serta mendoakannya kembali. Baik, ada pokok doa yang sudah masuk. Yang pertama ada dari Bapak Lasiman, di mana minta tolong didoakan bagi keluarganya agar boleh selalu taat dan setia di dalam Tuhan sampai dengan Maranatha. Doakan juga bagi kedua anaknya agar boleh bertumbuh dengan baik serta boleh menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Berikutnya ada dari Ibu Mini, di mana minta tolong didoakan agar Ibu Mini dan keluarga boleh dapat melewati setiap pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Secara khusus juga untuk anak-anaknya yang saat ini sedang dalam masa perkuliahan, kiranya Tuhan boleh menolong dalam segala halnya. Berikutnya ada dari Ibu Kristina, di mana minta tolong didoakan bagi anaknya yang saat ini sedang mengikuti tes masuk TNI. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Berikut ada dari Bapak Donatus, di mana minta tolong didoakan agar boleh dapat memiliki kesehatan yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilakan kepada Pendeta Alfian untuk boleh memberikan ayat penguatan serta boleh dapat mendoakan. Baik, sahabat Top Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saya ingin mengundang saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan dalam Yohanes 15, mulai ayatnya yang kelima. Yohanes 15, mulai ayat yang kelima berbunyi, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dan pada ayat ketujuh, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sahabat channel yang diberkati Tuhan dimanapun sudah berada, ini adalah satu catatan firman Tuhan yang sangat tegas dan jelas, menyatakan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan yang akrab dengan Dia, apa saja
kita minta, kita doakan, kita akan menerimanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menolong diri kita. Selain Tuhan yang akan menolong saudara dan saya untuk mencapai apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Malam ini, mari kita berdoa kembali. Meminta tuntunan Tuhan supaya menjawab setiap doa-doa kita pada malam. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang ada di surga, kembali dengan segala kerendahan hati kami datang padamu ya Allah, memohon pengampunan sehingga doa kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Malam ini ya Tuhan, hamba mau berdoa khusus permohonan dari anakmu, Bapak Lasiman. Tuhan Engkau memberkati anakmu ini. Dia berkumpul untuk anak-anaknya supaya bertumbuh sehat. Anak-anaknya takut kepada Tuhan. Anak-anaknya berhasil dalam pendidikan mereka, dalam segala rencana mereka. Tuhan kiranya memberkati Bapak Lasiman dengan keluarganya untuk tetap setia kepada Tuhan. Demikian aku mau berdoa buat Ibu Mini. Tuhan memberkati akan keluarganya. Pergumulan-pergumulan yang ia gumuli bersama-sama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Saya terus berdoa buat anak-anak. Tuhan memberkati anak-anak dalam pendidikan mereka, dalam perkuliahan mereka. Tuhan memberkati. Biar engkau mau dengar setiap doa dari Ibu Mini. Kami juga mau berdoa buat pergumulan dari Ibu Kristina. Tuhan yang memberkati khususnya anak yang tes masuk TNI. Dalam tangan kasih-Mu lah hamba menyerahkan pergumulan ini sehingga ada jawaban daripada Tuhan. Demikian hamba berdoa menyerahkan akan Bapak Donatus. Tuhan memberkati akan kesehatannya, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati akan rumah tangganya. Bapak di surga, terima kasih karena Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa kami. Biarlah kesayang Tuhan akan menjadi bagian dari anak-anak-Mu ini. Ini doa hamba berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Saya akan membacakan kembali permohonan doa yang sudah masuk. Nanti setelah itu Pendeta boleh memberikan ayat penguatan serta boleh mendoakan. Baik, berikutnya ada dari Ibu Lastri, di mana minta tolong didoakan dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi Ibu Lastri untuk melewati semuanya. Doakan juga bagi suaminya agar boleh memiliki perubahan yang baik dalam kehidupan. Berikutnya ada dari Bapak Malik, di mana minta tolong didoakan agar Bapak Malik boleh diberikan pemulihan dan juga kesembuhan dari sakit yang saat ini sedang dialami. Kiranya Tuhan boleh menolong. Berikutnya ada dari Ibu Mercy, di mana minta tolong mengucap syukur pada saat ini, selama ini disampaikan untuk anak kami yang saat ini sudah dalam keadaan yang lebih baik kesehatannya. Kiranya boleh tetap selalu didoakan agar boleh dapat sembuh dengan sepenuhnya. Berikutnya ada dari Saudari Gabi, di mana minta tolong didoakan agar Gaby boleh dapat menyelesaikan proses perkuliahan, boleh dapat melewati pergumulan dalam bidang ekonomi. Doakan juga untuk kesehatan dan juga keluarganya. Bapak Pendeta dipersilahkan untuk boleh dapat memberikan ayat penguatan dan boleh menutup dengan doa. Baik, kembali sahabat Top Channel Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita membuka kitab kita kembali sebelum kita berdoa. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23 19 saya bacakan buat saudara dimanapun Anda berada, berbunyi demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa Allah bukan manusia. Dia bukan manusia biasa, ya, yang seringkali gagal, yang seringkali tidak menepati janji. Di sini sangat jelas bahwa Allah akan menepati setiap janji-janjinya yang tercatat rapi di dalam firman-Nya. Ya. Dia tidak pernah berdusta. Ya. Allah itu bukan oknum yang hari ini bicara lain, besok bicara lain. Allah itu adalah individu Allah yang pasti, ya, Allah yang pasti. Itu sebabnya apapun yang dia sampaikan di dalam firman-Nya, kalau kita percaya itu,
dengan iman yang bergantung kepada Tuhan. Kita perlu yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya selalu pasti, ya. Dia tidak pernah berbohong, ya. Allah tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak pasti kepada anak-anaknya yang selalu berharap pada Tuhan. Oleh sebab itu pada malam ini, mari kita yakin bahwa Tuhan bukan Allah yang berdusta atau berbohong. Saudaraku, sahabat channel yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali berdoa, kita menyerahkan setiap pergumulan kita pada Tuhan pada malam ini. Ya Allah yang ada di sorga, kembali dengan segala kerendahan hati kami datang padamu ya Tuhan, dalam pergumulan kami malam ini. Hamba mohon Tuhan kiranya mau ampuni hamba, sehingga doa pada malam ini benar-benar Tuhan mendengarnya. Khususnya berdoa menyerahkan Ibu Lastri ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati memberikan kekuatan, Tuhan memberkati suami, memberkati keluarganya, sehingga suami boleh mendapat perubahan. Jadikan Ibu Lastri sebagai anak-Mu sehingga suami bisa melihat Yesus dalam karakter dari Ibu Lastri. Kami juga berdoa buat Bapak Malik. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna kepada anak-Mu ini, sehingga dia boleh kuat dan tidak terhalang melakukan setiap tanggung jawabnya. Kami juga berdoa buat Ibu Mercy. Tuhan memberkati akan anak Tuhan ini, berdoa buat rumah tangganya, berdoa untuk kesehatannya. Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan buat Ibu Mercy. Demikian kami berdoa buat Saudari Gaby. Tuhan memberkati akan pendidikannya, perkuliahannya, Tuhan memberkati sehingga Saudari Gaby boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kehidupannya. Oh Bapak di surga, terima kasih oleh karena belas kasihan Engkau berjanji, Engkau tidak berdusta, Engkau akan menjawab setiap doa kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan mendengarnya. Terpujilah Engkau ya Allah. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Masih bersama dengan kita semua, yaitu dengan Pak Pendeta Alfian Sadondang. Baik Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Setelah itu Pak Pendeta dapat memberikan ayat penguatan serta boleh dapat mendoakan pokok doa ya. Baik, yang pertama ada dari Bapak Venansius, di mana minta tolong didoakan bagi ibunya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Dan boleh juga didoakan bagi istrinya yang saat ini sedang dalam proses pemulihan juga dari sakit. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sepenuhnya. Berikutnya ada dari Ibu Dirline, di mana minta tolong didoakan saat ini beliau akan melanjutkan perkuliahan. Kiranya Tuhan boleh dapat membukakan jalan dan boleh dimudahkan dalam segalanya. Berikutnya ada dari Ibu Anne, di mana minta tolong didoakan kiranya Tuhan boleh mengirimkan pembeli bagi usaha Ibu Anne dan boleh melancarkan proses penjualan rumah dan juga boleh mendoakan bagi kesehatan dan keselamatan bagi keluarga. Kiranya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya ada dari Ibu Dini, minta tolong didoakan bagi anaknya Wira yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, sudah 10 bulan tidak bisa bicara. Dan juga boleh minta tolong didoakan bagi suaminya yang juga sedang sakit saraf kejepit, kiranya kesembuhan boleh menjadi bagian Ibu Dini dan sekeluarga. Dipersilakan Pak Pendeta untuk boleh memberikan ayat penguatan dan boleh membantu di dalam doa. Baik, kembali sahabat Opsian Indonesia dimanapun Anda berada, sebelum kita tiba pada sesi doa selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Ibu dimanapun Anda berada untuk membuka Alkitab Saudara yang terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Pada ayat yang ke-37 ini sangat singkat, pendek ayat, tapi punya makna rohani yang sangat dalam. Berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita Allah sumber segala sesuatu. Dia adalah Allah yang berkuasa. Itu sebabnya bagi dia apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi harapan kita,
apapun yang menjadi doa-doa kita, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita percaya firman-Nya. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Dia, kita hanyut dalam hubungan yang akrab dengan Yesus, saya yakin bahwa firman Tuhan tidak pernah meleset. Apa yang dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu akan benar-benar terjadi bagi sahabat Pop Channel Indonesia dimanapun Anda berada dengan beragam pergumulan yang Anda miliki. Saya sangat percaya bahwa Tuhan seperti firman Tuhan sebelumnya mengatakan bahwa Dia Allah yang tidak berdusta. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya adalah seberapa dekat engkau dengan Dia punya hubungan. Ya, kalau kita percaya bahwa setiap firman Tuhan pasti nyata, maka yakinlah pada malam ini apapun yang kita minta dan doakan pasti akan terjadi. Baik, saudara dimanapun Anda berada, mari kembali kita menghadap Tuhan di dalam doa kita pada malam. Bapa kami yang ada di surga, kembali dengan segala kerendahan hati kami datang padamu ya Tuhan kami. Kami mengaku dosa kami, sehingga doa kami layak di hadapan Tuhan. Malam ini aku mau berdoa buat anak Tuhan, Bapak Venansius, yang saat ini berdoa bergumul untuk kesehatan ibu dan kesehatan istri. Tuhan kiranya Engkau memberkati akan anak Tuhan ini, pergumulannya bagi orang tua, ibu dan istri. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka. Dan tambahkan iman buat Bapak Venansius untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang-orang yang Dia cintai. Kami juga mau berdoa buat ibu di lain. Tuhan kiranya memberkati ibu dalam rencana perkuliahan, melanjutkan pendidikannya. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan memberikan kemudahan, sehingga ibu di lain boleh bersuka cita oleh karena kasih Tuhan kepadanya. Kami juga berdoa buat Ibu Ani, Tuhan memberkati ibu Ani dalam pergumulan, akan usaha mereka, bergumul juga supaya Tuhan melancarkan proses penjualan rumah mereka. Dan Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Ibu Ani dan keluarganya. Tuhan tolong Ibu Ani untuk terus bergantung dan percaya pada kuasa Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Dini yang berdoa buat anaknya Mira yang saat ini dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, sudah 10 bulan Mira tidak bisa bicara. Kiranya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyembuhkan Mira. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan berbelas kasihan kepada anak-anakmu ini. Baik mereka yang mengusulkan doa dan sahabat Top Channel dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Ini doa hambamu. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan pokok doa yang sudah masuk. Yang berikutnya ada dari Ibu Fona, di mana minta tolong didoakan bagi keluarga Kapojos Nelwan agar boleh selalu setia kepada Tuhan. Doakan juga bagi anaknya Matthew yang saat ini sedang dalam masa perkuliahan, dan doakan juga bagi Ibu Fona dan keluarga boleh dalam selalu keadaan yang sehat. Berikutnya ada dari Ibu Erna, di mana minta tolong didoakan bagi anaknya agar boleh dapat diterima untuk bersekolah di sekolah negeri melalui tes yang sedang dijalani. Terima kasih. Berikutnya ada dari Saudara Sitogol, di mana minta tolong didoakan agar boleh diberikan jodoh pasangan hidup yang baik. Doakan juga agar boleh selalu dalam keadaan sehat. Berikutnya ada dari Ibu Yuni, di mana puji Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan bagi Ibu Yuni, dan minta tolong didoakan agar boleh selalu dalam keadaan yang sehat serta bersukacita. Dipersilakan kembali kepada Pak Pendeta agar boleh dapat memberikan ayat penguatan dan boleh membantu melalui doa. Kembali sahabat Top Channel yang Yesus kasihi, pada malam ini saya mengajak Anda sekalian untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Markus 11 ayatnya yang ke-24. Markus 11 ayat yang ke-24 berbunyi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan iman, saudara. Kita perlu percaya, kita perlu yakin apa yang Tuhan akan menjawabnya. Ya, jangan ragu itu. Karena firman Tuhan jelas bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa saja yang menjadi pergumulan kita, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Dan pada malam ini, saya percaya, apapun yang menjadi pergumulan Anda dan saya, beragam apapun pergumulan kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka semuanya Dia akan menjawab sesuai dengan belas kasihan. Baik Bapak Ibu sahabat doktrinal yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kembali mari kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami datang kepadamu, memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau memberkati akan anak-anakmu yang telah menyerahkan pergumulan mereka. Mereka adalah Ibu Foni. Tuhan memberkati akan keluarga Kapoyo Sinewan. Tuhan kiranya memberkati keluarga ini, berkati anak-anak mereka, khususnya Matthew yang saat ini dalam pendidikan perkuliahan. Tuhan kiranya memberkati, berikan sukses kepada Matthew, dan kiranya memberkati keluarga Kapoyo Sinewan. Demikian kami mau berdoa buat Ibu Erna, Tuhan kiranya memberkati akan anak-anaknya, Tuhan berkati pendidikan mereka, dan biarlah ketika mereka akan tes sekolah di negeri dapat diterima, dan nama Tuhan ditinggikan ketika anak-anak ini, Tuhan berkati mereka dalam menjalani pendidikan mereka. Kami juga mau berdoa buat saudara si Gogol, Tuhan yang memberkati pergumulannya untuk menjadi pasangan hidup. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan memilih pasangan hidup yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Yuni. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menambahkan usianya. Kiranya kekuatan, kesehatan, sukses Tuhan akan selalu berikan buat Ibu Yuni. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Engkau mencintai kami, khususnya mencintai kan sahabat-sahabat Kopseni Indonesia dimanapun mereka. Ini doa hamba ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan melanjutkan kembali sesi doa setelah kita mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Saudari Winky Wariki. Amin. Terima kasih atas kesaksian yang telah disampaikan. Bagaimana tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita umatnya, baik yang sedang kesusahan maupun sudah yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita masih bersama dengan Pendeta Alfiansa Dondang dalam sesi doa pada malam hari ini. Baik Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Setelah itu Pendeta boleh dapat memberikan ayat penguatan serta boleh membantu di dalam doa. Baiklah, yang pertama ada dari Ibu Yati, di mana minta tolong didoakan bagi anaknya yang saat ini bertugas sebagai dokter sukarela di daerah Papua. Kiranya Tuhan boleh selalu menjagai dan memberikan berkat dalam kehidupannya. Berikutnya ada dari saudara atau saudari Notch Rich White, di mana minta tolong didoakan bagi keluarganya, yaitu keluarga R. Situmorang atau Boru Marpau, boleh dapat semakin lebih dekat kepada Tuhan dan senantiasa sehat bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan istrinya saat ini. Berikutnya ada dari saudara Ferry, di mana minta tolong didoakan agar boleh bisa mendapatkan pasangan hidup. Minta tolong didoakan juga untuk ibunya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Berikutnya ada dari Bapak Charles, di mana minta tolong didoakan saat ini beliau sedang dalam keadaan sakit stroke. Kiranya Tuhan boleh memberikan pemulihan dan juga kesembuhan dengan sepenuhnya. Dipersilakan kepada Pak Pendeta Alfian untuk boleh memberikan ayat penguatan serta menutupnya di dalam doa. Baik, kembali shalom sahabat Top Channel Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pada saat ini saya ingin mengundang kita untuk membuka Alkitab kita yang ada di rumah di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Filipi 4 ayat 19 saya bacakan buat saudara sekalian. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya
di dalam Kristus Yesus. Kita lihat ini janji itu kan sangat jelas. Janji ini tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena dikatakan di sini bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan Anda dan saya. Bukan 2 atau 3 keperluan, tapi segala. Nah, kata segala ini kira-kira apa saja yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dimanapun berada, Tuhan akan memenuhi. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara sekalian. Di firman Tuhan yang lain dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu mereka. Tuhan dia mengetahui anak-anaknya yang selalu berharap, anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19 tadi, dia akan penuhi setiap kebutuhan anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan. Pertanyaan di sini adalah, berapa sering Anda dan saya mengandalkan Tuhan? Berapa sering Anda dan saya percaya akan setiap janji firman-Nya? Berapa sering Anda dan saya yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Berapa sering Anda dan saya percaya bahwa Allah tidak pernah berdusta? Saudara, sahabat channel Indonesia dimanapun Anda berada, jangan lupa Allah bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki untuk memberkati Anda dan saya. Tuhan bisa membuat apa saja untuk memberikan kebahagiaan buat Anda dan saya. Apa saja yang menjadi pergumulan, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan mencari pasangan hidup, pergumulan untuk kesembuhan, pergumulan untuk kekuatan, pergumulan untuk rumah tangga, pergumulan untuk istri, pergumulan untuk suami, pergumulan untuk anak-anak, pendidikan anak-anak, pergaulan anak-anak, apa saja yang menjadi pergumulan, yakin Tuhan sanggup menjawab, memenuhi setiap kebutuhan. Malam ini, sahabat kecil yang diberkati, mari kita berdoa, kita membawa segala pergumulan kita pada Tuhan, pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali dengan segala kerendahan hati kami datang padamu, ya Allah kami. Kami bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba mohon sekali lagi Tuhan ampuni hamba, ampuni kami semua sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun mereka berada, sehingga doa kami malam ini Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya. Malam ini aku berdoa buat Ibu Yati yang lagi bergumul bagi anaknya yang bekerja sebagai dokter sukarela di daerah Papua. Tuhan memberkati anak kekasih dokter ini dalam pelayanannya bagi masyarakat yang ada di Papua. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan. Dan Tuhan memberkati Ibu Yati dengan iman untuk terus bergantung kepada-Mu. Demikian hamba juga berdoa buat saudara Nopis Wahid, atau berdoa buat keluarga Situmorang atau Boro Barpau. Tuhan memberkati akan keluarga dari saudara Nopis ini. Tuhan memberkati istrinya dalam keadaan mengandung. Tuhan memberikan kesehatan janin dalam kandungan, sehingga keluarga ini akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, memberikan kesehatan kepada mereka selalu. Demikian aku berdoa buat saudara Ferry, Tuhan berinya memberkati anakku ini yang lagi bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi saudara Ferry. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk kesehatan. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mama dari saudara Ferry dalam keadaan sakit. Biarlah kekuatan dan kesembuhan menjadi bagian dari ibu kekasih. Kami juga mau berdoa buat pertumbuhan dari Bapak Charles. Tuhan kiranya Engkau memberkati beliau dalam keadaan sakit stroke. Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan ampuni dia, dan Tuhan memberikan dia kekuatan, Tuhan memberikan dia iman kepercayaan. Oh, di dalam Tuhan ada kuasa, di dalam Tuhan ada kesembuhan.
Oh Bapak, terima kasih, terima kasih. Karena Tuhan telah mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih dari dalam Tuhan ada kuasa. Terima kasih di dalam Tuhan ada jawaban. Dan Tuhan kami mohon kiranya Engkau memberkati sahabat-sahabat Pop Channel Indonesia dimanapun mereka berada pada malam ini dalam berbagai pergumulan mereka, baik yang sudah disampaikan ataupun yang belum disampaikan. Tuhan mengetahui, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik. Ini doa hamba ya Tuhan, terima kasih Engkau mendengar. Berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin.